Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1820. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kaisar Dewa Nisa berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekarang aku hanya memiliki satu obsesi yang tersisa dan proses ini tidak dapat membantumu. Aku tidak dapat membantumu dan kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Tentu saja kekuatan dalam jiwamu sangat kuat, jadi kamu mungkin tidak akan benar-benar jatuh. Tapi jika kamu gagal, kamu tidak akan lagi dapat mengintegrasikan pedang karat misterius atau pedang pembunuh dan kau akan terjebak di sini selamanya dan kamu tidak akan dapat pergi jika kamu gagal dalam fusi istana ini dan pedang karat misterius," kata Kaisar Dewa Pemberontak atau Kaisar Dewa Nisa. Dia berkata dengan serius. Mendengar penjelasan itu, mata Qingchen menjadi dingin dan tegas. Apakah dia gagal dan tidak akan bisa pergi dari sini? Tidak. Untuk Chen Sisi hanya ada satu jalan di depan Qingchen sekarang dan itu adalah berhasil. Qingchen harus berhasil. Qingchen kemudian menatap pedang karat misterius di depannya dan lalu dengan lembut membelai tubuh pedang itu. "Teman lama," Kaisar Nisa berkata, "bahwa namamu adalah pedang Nisa Senjian. Tetapi di mataku, kamu akan selalu menjadi orang yang pernah kulawan sejak 5 tahun lalu. Dan kamu akan tetap menjadi pedang karat misterius yang digali dari fosil waktu itu olehku. Meskipun nama ini biasa saja, namun aku percaya bahwa di tanganku, suatu hari kamu akan bersinar lebih cemerlang daripada di kehidupanmu sebelumnya. Mari kita bekerja sama untuk berdiri di puncak alam semesta," kata Qingchen. Boom, pedang karat misterius itu sedikit bergetar. Excalibur atau pedang karat misterius memiliki roh, seolah-olah itu menggemakkan kata-kata Qingchen. Melihat itu di bawah pupil mata Kaisar Dewa Nisa sedikit menyusut. Aku tidak menyangka bahwa tubuh pedang ini juga akan mengambil inisiatif untuk melahirkan roh. Dirinya tampak terkejut. Harta karun hanya dapat melahirkan roh dalam keadaan normal, tetapi pedang Excalibur pembunuhnya yang terbalik itu melahirkan roh Xiaosha saat itu, dan dalam keadaan normal mustahil bagi pedang karat misterius dengan Qingchen juga untuk melahirkan roh. Namun getaran kecil sebelumnya dari pedang karat misterius itu membuatnya merasa bahwa tubuh pedang Excalibur pembunuh di tangan Qingchen akan melahirkan roh baru yang lebih mengejutkannya. Transformasi pedang ini oleh orang itu bahkan lebih mengerikan daripada yang kubayangkan, kata Dewa Kaisar Nisa berkata dalam hati. Boom, segera pembatasan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya di antara langit dan bumi tiba-tiba meledak menjadi cahaya, bergetar secara samar, dan banyak pilar gelap di sekitarnya meledak menjadi cahaya ilahi, seperti menara yang mencapai langit menghubungkan kehampaan. "Pemurnian sudah dimulai," kata Kaisar Dewa Nisa. Dia menatap ke tengah kehampaan dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. "Aku tidak tahu apakah putra ini bisa berhasil. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk obsesi ini. Jika aku melewatkan waktu ini, aku khawatir tidak akan ada harapan," kata Kaisar Dewa Nisa, matanya penuh dengan antisipasi. Tahun-tahunnya di dunia bawah ini terlalulah lama, begitu lama hingga dia bahkan lupa waktu aslinya. Dalam ratusan juta tahun, orang-orang yang bisa datang ke dunia bawah dari lautan kosmik sangatlah langka, apalagi mereka yang diharapkan untuk dapat menyatukan bagian-bagian pedang Excalibur pembunuh yang ditinggalkannya. Qingchen seharusnya menjadi satu-satunya orang yang pernah ditemuinya dalam hidupnya yang mungkin dapat bergabung dengan sukses. Jadi bagaimana mungkin dia tidak sangat menantikannya? Bahkan masih ada sedikit ketegangan di hatinya.
Di dalam kehampaan ada banyak sekali pembatasan pola rahasia yang menyala. Panggil. Gumpalan cahaya cemerlang melesat keluar dari seluruh kehampaan lalu berkumpul di tengah kehampaan. Cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul seperti benang sutra dan dengan cepat memasuki tubuh Qin-Chen. Boom. Di dalam tubuh Qin-Chen, aura yang menentang surga tiba-tiba meledak. Aura pola rahasia yang berdebar-debar meresap dari tubuhnya. Dan perasaan khusus menyebar ke seluruh tubuh Qin-Chen. Berhasil, pasti akan berhasil, kata Qin-Chen. Dia bertekad dalam hatinya. Karena ini terkait dengan apakah dia dapat meninggalkan tempat ini dan menyelamatkan Chen Sisi. Tepat di saat Qin-Chen memikirkan ini, tiba-tiba, boom. Bola mata Qin-Chen tiba-tiba melebar dan rasa sakit yang tajam datang dari tubuhnya. Dalam sekejap Qin-Chen merasakan sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya kejang-kejang. Sakit. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan. Apa yang terjadi? Qin-Chen gemetaran di sekujur tubuhnya dan keringat tebal keluar di sekujur tubuhnya. Wajahnya berubah dan rasa sakit yang hebat ini membuat kulitnya yang berdaging memerah dan gumpalan kabut naik seolah-olah dia dimasak. Sakit, ini sangat sakit sekali. Qin-Chen tidak pernah merasakan rasa sakit yang begitu kuat seperti ini. Rasa sakit ini menusuk jiwanya dan dia tidak tahan untuk hidup. Bukankah Kaisar Dewa Nisa mengatakan bahwa proses pemurnian hanya sedikit menyakitkan? Tapi bagaimana bisa begitu menyakitkan seperti ini, kata Qin-Chen menggertakkan giginya yang hampir hancur. Ini disebut sedikit sakit, percayalah, ini sakitnya seperti neraka. Rasa sakit yang hebat ini seperti ribuan jarum yang membara yang terus-menerus menusuk kulitnya dan bergerak melalui tubuhnya. Rasa sakit itu membuat Qin-Chen ingin pingsan di tempat. Dari bawah suara Kaisar Dewa Nisa terdengar dengan suara serius. Ini adalah larangan pola rahasia untuk mengubah tubuh fisikmu. Kamu harus menanggung rasa sakitnya. Jika kamu tidak dapat menahannya, maka tubuh fisikmu akan benar-benar runtuh dan kamu akan kehilangan kesempatan untuk mewarisi. Mendengar itu, Qin-Chen tidak bisa berkata-kata. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Boom. Mata Qin-Chen dingin meskipun rasa sakit fisik ini membuat Qin-Chen ingin mati. Namun bagaimana mungkin Qin-Chen bisa dengan mudah jatuh di tempat ini? Tidak peduli seberapa banyak rasa sakit yang telah Qin-Chen alami selama bertahun-tahun. Apa yang kamu takutkan? Rasa sakit itu melonjak seperti kram, tetapi ekspresi Qin-Chen berangsur-angsur menjadi tenang. Qin-Chen menggertakkan giginya, tubuhnya dipenuhi keringat dingin, dan rasa sakit yang hebat membuatnya kejang-kejang, tetapi Qin-Chen bahkan tidak mengerang. Terus terang, Qin-Chen menggunakan kemauannya untuk bertarung. Semua rasa sakit ini itu hanya pada tingkat tubuh fisik. Bahkan jika tubuh fisik hancur berkeping-keping, lalu kenapa? Qin-Chen bahkan tidak takut mati, tetapi juga takut dengan rasa sakit ini. Itu konyol dan duar. Pembatasan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Qin-Chen. Rasa sakitnya sekarang menjadi semakin kuat. Qin-Chen menggertakkan giginya menahan rasa sakit ini. Di bawah melihat bahwa Qin-Chen bahkan tidak mendengus menghadapi rasa sakit seperti itu. Kaisar Dewa Nisa tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutannya. Pada saat ini keberadaan Agung Cahaya dan Bayangan datang ke sisi Kaisar Dewa Nisa. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, apakah menurut Anda anak ini dapat berhasil menyempurnakan pembatasan pola rahasia? Kaisar Dewa Nisa menjawab dengan acuh tak acuh. Jangan panggil dia anak kecil. Di masa depan mungkin kamu harus memanggilnya Tuan. Mendengar itu keberadaan Agung Cahaya dan Bayangan cemberut dan berkata, bukankah dia belum berhasil menyempurnakannya? Selain itu, bahkan jika dia berhasil dalam pemurniannya, aku, Xiaosha, tidak ingin tunduk pada orang lain. Xiaosha hanya ingin mengikutimu, tuanku. Dan aku hanya ingin mengikutimu selama sisa hidupku. Mendengar itu, Kaisar Dewa Nisa melirik keberadaan Bayangan itu dan berkata, apakah kamu takut bahwa setelah penggabungan tubuh pedang dewa dan dirimu, kesadaranmu akan terpengaruh oleh kemauan yang lahir di tubuh pedang? Yah, itu tidak benar, kata Xiaosha. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku, Xiaosha, hanya enggan berpisah denganmu, tuanku. Kaisar Dewa Nisa tersenyum dan berkata, oh, benarkah?
Xiao Sha menjawab dengan benar. "Yah, tentu saja itu benar." Kaisar Dewa Nisa tersenyum tetapi tidak berbicara lagi. Xiao Sha buru-buru berkata lagi, "Tuanku, aku akan disempurnakan oleh anak ini nanti. Apa yang harus kulakukan jika orang itu tidak pandai untuk mengurus Xiao Xiao?" Kaisar Dewa Nisa menoleh untuk melihat Qin Chen dan berkata dengan ringan, "Sebenarnya, awalnya aku berharap pihak lain dapat menyatu denganmu dan kamu mendominasinya. Tetapi..." Kaisar Dewa Nisa menggelengkan kepalanya. "Ada kekuatan yang sangat menakutkan dalam diri anak ini. Hidup dan matinya tidak dapat kamu kendalikan. Hanya kamu yang akan dikendalikan olehnya." Mendengarnya, Xiao Sha mengerutkan kening dan berkata, "Kekuatan apa yang bahkan tuanku tidak berani menyinggungnya?" Kaisar Dewa Nisa terkekeh dan berkata, "Kekuatan ini bukan hanya milikku sekarang tetapi juga milikmu di masa kejayaanku. Aku khawatir di masa kejayaanku pun aku tidak akan berani menyinggungnya." Mendengar itu, Xiao Sha tiba-tiba menghirup udara dingin. "Kamu harus tahu bahwa tuannya dikenal sebagai Kaisar Dewa Nisa dan dia berdedikasi untuk berjalan melawan langit. Jadi dia tidak takut kepada siapapun. Dulu dia berani bersikap tangguh bahkan kepada dewa dunia bawah yang menguasai dunia bawah. Tetapi adakah orang yang tidak berani bersikap tangguh di hadapannya?" Xiao Sha menoleh untuk melihat Qin Chen, matanya berkedip dan berkata, "Generasi kedua." Melihat Qin Chen yang kesakitan tak berujung tetapi tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, Kaisar Dewa Nisa menyipitkan matanya dan berkata, "Meskipun dia adalah generasi kedua, tetapi dia lebih kuat dari yang kubayangkan, dan dia mampu menanggungnya sampai sekarang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dapat dilihat bahwa jika dia telah menderita, dia pasti akan butuh banyak hal untuk memiliki kemauan yang begitu kuat seperti itu." Mendengar itu, Xiao Sha hanya bisa terdiam. Rasa sakit dari pora rahasia yang terlarang pewarisan ini itu sangatlah jelas baginya. Bukan orang biasa yang dapat menanggungnya, apalagi orang yang dapat menanggungnya sampai sekarang tanpa bersuara. Tidak heran tuanku sangat menghargainya. "Baiklah, penggabungan garis rahasia hampir berakhir. Sekarang giliranmu," kata Kaisar Dewa Nisa. Dia menatap Xiao Sha. Keberadaan cahaya dan bayangan atau Xiao Sha nampak tercengang dan dia segera memberi hormat dengan sangat hormat kepada Kaisar Dewa Nisa seraya tersedak. "Tuanku, kalau begitu aku akan pergi." Begitu kata-katanya jatuh, keberadaan cahaya dan bayangan alias Xiao Sha naik ke langit dalam sekejap. Dan dengan ledakan sosoknya meledak, dia langsung menyatu dengan seluruh kehampaan di sekitarnya. Boom! Seluruh aula istana bergetar dalam sekejap. "Xiao Sha," kata Kaisar Dewa Nisa, dia bergumam. Boom! Pada saat ini seluruh aula istana pun bergetar hebat. Di mana aula besar sebelumnya berada, Kaisar Sime dan yang lainnya saat ini semuanya melihat sekeliling dengan ngeri, merasakan guncangan di sekitar mereka. Ini, apa yang terjadi? Semua orang pun berubah warna. Mengapa aula istana ini tiba-tiba bergetar? "Itu, Tuan Muda Chen," kata Seribu Tulang di antara kerumunan. Dia adalah orang pertama yang sangat bersemangat dan berkata, "Itu pasti Tuan Muda Chen. Hahaha. Aku katakan bahwa Tuan Muda Chen tidak akan menghilang dengan mudah. Dia pasti berusaha untuk membawa kita semua pergi dari sini dan Tuan Muda Chen pasti akan kembali." Apakah itu anak itu? Mata Kaisar Sime juga saat ini suram. Menatap Seribu Tulang, dia merasa sedikit curiga dalam hatinya. Namun, perubahan di aula di depannya terlalu aneh. Selama ratusan juta tahun ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu. Dan bisa membuat aula istana ini bergetar. Mungkinkah anak laki-laki itu? Gumam Kaisar Sime. Sementara saat ini di kehampaan yang tak berujung ketika keberadaan cahaya dan bayangan alias Xiao Sha menyatu ke dalam seluruh kehampaan, tiba-tiba niat membunuh yang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya lahir dan dengan cepat mengalir ke tubuh Qin Chen. Duar. Niat membunuh itu seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabik tubuh Qin Chen dalam sekejap. Seketika darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh Qin Chen dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya seperti pisau tajam
Di sepanjang luka-luka ini, pisau tajam itu terus-menerus menembus ke dalam tubuh Qingchen. Sakit, sangat sakit. Pada saat ini Qingchen merasa seolah-olah tubuhnya tidak ada. Rasa sakit yang hebat membuat Qingchen hampir pingsan di tempat. Ini adalah niat membunuh yang telah memenggal kepala banyak orang kuat di Excalibur. Ingat, jika Anda ingin menggabungkan Excalibur, maka Anda harus mampu menahan niat membunuh di Excalibur ini. Hanya dengan menahan niat membunuh ini, maka Anda dapat benar-benar mengendalikannya. Sekarang Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan, bukan untuk melawan niat membunuh ini, tetapi untuk mengintegrasikannya, kata Kaisar Dewa Nisa, suaranya bergema di telinga Qingchen. Fusi, penggabungan. Qingchen menggertakkan giginya. Di bawah rasa sakit yang begitu parah, kesadarannya bahkan mulai berangsur-angsur kabur. Menyakitkan. Ini terlalu menyakitkan. Rasa sakit yang hebat tidak hanya pada tubuh Qingchen, tetapi itu telah ditransmisikan ke dalam jiwa. Pada saat ini jiwa Qingchen tampaknya terbagi menjadi area yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa terbakar dengan api, beberapa dibekukan dengan es, dan beberapa terkorosi oleh racun, dan ditusuk-tusuk oleh bilah tajam mencabik-cabik jiwanya. Rasa sakit yang parah itu perlahan-lahan mengaburkan keinginan Qingchen tenggelam ke dalam jurang yang tak berujung, sedikit demi sedikit. Hal itu membuat orang merasa ingin tenggelam sepenuhnya dan tidak pernah bangun. Akan tetapi dengan tekad yang kuat, Qingchen tetap bertahan. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati di sini. Jika aku tenggelam, maka aku akan benar-benar mati. Bagaimana aku bisa mati di sini? Fusi, kata Qingchen. Dia menahan rasa sakit yang parah itu, membiarkan niat membunuh yang mengerikan ini memasuki tubuhnya, membanjiri seluruh tubuhnya dan melebur ke dalam jiwanya. Pada saat yang sama, tubuh Qingchen diterangi dengan pembatasan pola rahasia. Di bawah penyempurnaan pembatasan pola rahasia ini, niat membunuh ini secara bertahap diintegrasikan ke dalam tubuhnya oleh Qingchen. Kali ini Qingchen tidak menggunakan kekuatan apapun untuk membantu, karena dia harus mengendalikan keinginannya sendiri untuk melawan aura pembunuh. Dalam rasa sakit yang parah, Qingchen terus bertahan, bahkan inderanya mati rasa. Segala sesuatu di dunia tidak lagi memiliki warna, dan Qingchen hanya bisa melawan dengan mati rasa. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya terus terkikis dan Qingchen terus melawan. Keduanya saling tarik-menarik seperti tarik tambang, dan untuk sementara tidak ada yang bisa mengalahkan yang lainnya. Dengan cara ini waktu berlalu sedikit demi sedikit secara bertahap dan saya tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Tepat ketika Qingchen hampir tidak bisa bertahan lagi. Tiba-tiba secara tidak dapat dijelaskan, niat membunuh yang berkabut mekar dari tubuh Qingchen itu seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong atau kuncup yang tumbuh dari tanah. Ketika sinar niat membunuh ini mekar dari tubuh Qingchen, kedua kekuatan yang menarik tubuh Qingchen akhirnya kehilangan keseimbangan. Kemauannya menang, benar-benar menghancurkan niat membunuh seperti air pasang dan duar. Dalam sekejap, niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Qingchen seperti air pasang, tetapi itu tidak lagi membawa rasa sakit pada Qingchen, tetapi malah memadatkan tubuh fisik Qingchen. Niat membunuh telah memadat, kata Kaisar Dewa Nisa. Dia berkata dengan gembira, akhirnya berhasil. Kaisar Dewa Nisa menatap Qingchen dengan penuh semangat. Di saat niat membunuh ini menyatu ke dalam tubuh Qingchen, Kaisar Dewa Nisa sudah tahu bahwa Qingchen haruslah berhasil. Rasa sakit sebelumnya sebenarnya bukan jenis penyiksaan, tetapi pengekangan pola rahasia yang digunakan untuk mengubah tubuh fisik Qingchen dan menggunakan rasa sakit untuk meredam tubuh Qingchen. Meskipun kultivasi Qingchen sebelumnya telah memasuki tahap air transendensi rangkap 3, namun faktanya saat ini dia telah meningkat pesat dan telah mengendalikan banyak kekuatan seperti aturan ruang angkasa. Akan tetapi di mata Kaisar Dewa Nisa itu masih tidak cukup. Penglihatan macam apa itu Kaisar Dewa Nisa? Meskipun tubuh fisik Qingchen ini kuat, akan tetapi menurutnya itu adalah rumput liar tanpa akar yang dapat dengan mudah dirobek. Jika ia ingin mengendalikan warisannya dan menahan niat membunuh yang mengerikan pada pedang pembunuh terbalik, maka dia harus mengangkat tubuh fisiknya ke tingkat yang lebih menakutkan.